Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan dan kebaikan. Video ini khusus saya buat untuk memenuhi tuntutan pembelajaran jarak jauh di mana pada masa pandemi itu mengharuskan memang kita belajarnya secara daring. Nah, berbagai kendala dihadapi oleh siswa selama pembelajaran daring, mulai dari siswa tidak memiliki handphone, tidak memiliki kuota internet, dan juga siswa yang bosan belajar hanya dengan mengerjakan tugas, browsing di internet, dan juga siswa tidak bisa belajar secara mandiri kalau tidak dijelaskan secara langsung oleh guru yang bersangkutan. Nah, untuk memenuhi tantangan tersebut, maka saya khusus membuat video ini. Video ini berisi tentang tutorial cara install menggunakan bootable flash disk untuk Windows 8. Silahkan disaksikan. Sebelumnya silahkan tombol like, subscribe dan komen agar videonya bisa terus lanjut dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dewi Susanti. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi tutorial tentang instalasi sistem operasi menggunakan Windows 8 menggunakan bootable flash disk. Kenapa menggunakan bootable flash disk? Karena seperti yang kita tahu, beberapa seri dari laptop terbaru itu sudah tidak menggunakan DVD-ROM. Nah, jadi kita menyiasatinya yaitu dengan menggunakan flash disk. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe agar video ini bisa bermanfaat dan terus bersemangat dalam mengirimkan video tentang tutorial. Nah, sebelum kita masuk ke tahap instalasi sistem operasi Windows 8, saya sedikit membahas tentang apa sih sebenarnya sistem operasi. Nah, sistem operasi adalah sebuah jembatan ataupun penghubung antara perangkat keras komputer dengan perangkat lunak komputer. Dalam kata lain, jika tidak terpasang ataupun tidak terinstal sistem operasi pada komputer kita, maka otomatis komputer kita tidak dapat digunakan sama sekali. Nah, kita akan masuk. Sebelum melakukan proses instalasi, kita harus cek terlebih dahulu spek minimal laptop kita apakah sudah sesuai dengan spek minimal yang ditetapkan oleh Windows 8. Kenapa? Karena jika tidak sesuai, maka ketika selesai proses instalasi, komputer kita akan menjadi black screen ataupun blue screen atau bahkan mungkin hang. Kenapa? Karena media penyimpanan yang tersedia tidak mencukupi untuk menyimpan sistem operasi Windows 8. Nah, untuk yang sistem operasi Windows 8 itu terdiri dari dua versi, yaitu versi 32 bit dan versi 64 bit. Nah, kalau kita umpamakan, apa sih bedanya 32 bit dengan 64 bit? Nah, 32 bit itu kalau kita umpamakan seperti kita membeli baju. Semakin besar ukuran baju yang kita beli, maka kapasitas muatnya akan lebih banyak ataupun akan lebih besar. Nah, tetapi di era sekarang sesuai dengan perkembangan teknologi, saya mungkin lebih merekomendasikan jika Anda ingin install Windows 8, usahakan yang 64 bit. Kenapa demikian? Karena rata-rata aplikasi yang tersedia sekarang itu sudah yang berbasis 64 bit. Nah, kita akan cek untuk yang 32 bit. Itu minimal prosesor kita 1 GHz, kemudian memorinya 1 GB, kemudian kita harus punya kartu grafis minimal DirectX 9. Nah, untuk hard disknya itu minimal 16 GB untuk yang free space-nya. Nah, kalau kurang dari itu, inilah yang menyebabkan komputer kita menjadi hang. Kemudian kita cek untuk yang 64 bitnya. Nah, untuk yang 64 bit itu dia sama prosesornya 1 GHz, kemudian RAM-nya yang membuat beda. Kalau di sini RAM-nya itu mesti 2 GB. Kemudian hard disk-nya juga beda, itu free space-nya minimal 32 GB.
bit. Jadi kalau misalkan Anda ingin menginstal, ini saya rekomendasikan yang untuk 64 bit. Ini adalah spek minimal. Artinya kalau lebih dari ini itu disarankan, kalau kurang dari ini itu yang tidak boleh dilaksanakan. Nah, sebelum kita melakukan instalasi, maka ada beberapa persiapan yang harus kita siapkan. Pertama, kita mesti menyiapkan media bootable-nya dulu. Nah, media bootable itu apa? Media bootable itu adalah media yang pertama kali dibaca ketika komputer pertama kali dihidupkan. Kemudian adalah komputer yang siap pakai. Kenapa kita mesti penting ngecek komputer kita siap pakai atau tidak? Jangan nanti pada saat proses instalasi keyboard tidak berfungsi, atau mungkin mouse tidak berfungsi, ataupun touchscreen tidak berfungsi. Ini akan sangat mempengaruhi proses instalasi kita. Kenapa? Karena nanti pada saat proses instalasi itu ada beberapa tombol yang akan kita klikkan. Contohnya untuk mengatur berapa sih partisi yang mau kita buat, berapa sih besaran partisinya. Nah, itu kan menggunakan angka. Jadi pastikan Anda cek dulu komputernya, mulai dari layarnya, touchpadnya, mouse-nya, ataupun angka keyboardnya 1, 2, dan sebagainya. Kemudian yang paling penting lagi yaitu jangan pernah Anda install komputer secara langsung kalau Anda tidak paham tentang cara install. Kenapa? Karena ini pengalaman, saya dulu pernah install, baru-baru belajar. Nah, itu datanya sempat hilang yang di hard disk, karena pada saat membagi partisi itu semua partisi saya hapus. Jadi repotnya adalah saya harus mengembalikan data pakai recovery ataupun software aplikasi yang lain untuk mengembalikan data kita. Nah, itu untuk yang cara install. Jadi betul-betul dipahami terlebih dahulu cara instalasinya seperti apa, kemudian tahapannya seperti apa, step by stepnya. Jika kita sudah melakukan persiapan, insya Allah proses instalasi akan berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, cara pertama adalah pembuatan media bootable dulu. Nah, untuk pembuatan media bootable ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Pertama, kita mesti siapkan dulu flash disk. Flash disk di sini adalah media untuk menyimpan sistem operasi kita tadi. Flash disk itu minimal ukurannya kalau untuk Windows 8 4 GB. Jangan karena apa? Karena nanti kalau di bawah itu dia tidak akan mencukupi untuk menyimpan ataupun menampung data dari Windows 8. Jadi pertama Anda juga siapkan flash disk, kemudian siapkan file Windows 8 dalam bentuk ataupun format ISO. Kalau belum punya Anda bisa download dulu. Kemudian siapkan aplikasi untuk membuat media bootable, itu namanya adalah Rufus. Nah, Rufus ini kita bisa membuat media bootable, cuman Rufus hanya bisa membaca data dalam bentuk ISO. Jadi usahakan dulu master Windows 8 kita sudah kita buat dalam bentuk ISO. Nah, yang kedua, kalau kita sudah membuat persiapannya, flash disknya sudah ada, kemudian master SO-nya juga sudah ada, kemudian lagi Rufusnya untuk aplikasinya juga sudah ada, maka kita silakan hidupkan dulu komputernya. Setelah kita hidupkan komputernya, nah kita masukkan flash disk. Silakan masukkan flash disknya, kemudian kita bisa langsung jalankan si Rufusnya. Nah, jika kita sudah menjalankan Rufus, nanti maka muncul tampilannya yang seperti ini. Nah, jadi hidupkan komputer, kemudian masukkan flash disk, kemudian double klik aplikasi Rufusnya, maka akan muncul data yang seperti ini. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita atur. Yang pertama itu ada yang boot selection. Boot selection ini adalah nama master Windows yang akan kita kopikan. Nah, untuk merubahnya kita tinggal klik tombol select saja. Nah, klik tombol select, kemudian kita pilih di mana lokasi master Windows tadi kita simpan. Nah, jika sudah, maka yang berikutnya kita atur itu adalah yang partition schema. Partition schema ini terdiri dari dua, MBR sama yang GPT. Nah, kalau MBR itu mendukung untuk tipe hard disk yang MBR itu untuk tipe hard disk yang legacy.
Nah, legasi kalau itu untuk MBR. Kemudian GPT itu kita bisa pakai yang UFA. Kenapa? Karena ada beberapa tipe harddisk dia tidak bisa membaca media bootable yang berformat beda dengan format harddisknya. Jadi MBR itu untuk yang legasi tipe harddisknya, kemudian GPT itu untuk yang tipenya yang UFA. Nah, jika sudah selesai, kita sudah pilih datanya, kemudian kita sudah pilih partition skemanya, kemudian kita langsung saja klik tombol start. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai 100%. Jika sudah 100%, maka itu bootable sudah terbentuk dan kita tinggal klik tombol close saja. Nah, itu untuk cara pembuatan bootable menggunakan flash disk. Nah, jika masih ada yang kurang paham, silahkan tinggalkan di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah bisa saya jawab. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.